kelihatan anak itu dapat nilainya besar, bukan seperti itu, karena pendidikan itu jangka panjang, tidak hanya hari ini. Kalau pendidikan jangka panjang kita hanya mengukurnya secara nilai, mungkin selesai, anak saya dapat 9, dapat 10, selesai. Tapi nanti pertanggungjawabannya ketika dia itu offline atau apa, nanti yang kasihan anak-anak. Betapa nanti ketika mungkin anak yang lain tidak terlalu ngeh, tapi ketika kami sebagai menilai, kok beda banget ya antara offline dan online gitu kan. Karena kita juga kemarin waktu ada offline online itu ada perbedaan luar biasa. Kemarin ketika offline si anak ini taruhlah kita berikan materi, dia mendapatkan nilai rata-rata harian 7, paling mentok 8 gitu, paling mentok 8. Bukan kita mengecilkan anak atau meremehkan bahwa anak itu memang bisanya segitu, tapi dia harus beberapa kali baru kemudian dapat mendapatkan nilai maksimal. Nah, ketika online nilainya sempurna sekali 100 semua. Saya jadi bingung gitu loh. Mau dikasih nilai 7 karena nilainya 100. Tapi kalau misalnya nilainya 100, kita ya Allah mudah-mudahan ini benar ya. Tapi ini luar biasa kontras sekali. Nah, nanti jangan sampai memang ya nilai saya sekian, kemampuan saya sekian. Nah, dengan adanya kejujuran, maka kita dapat mengevaluasi bagaimana sih cara belajar anak saya, cara saya memberikan bimbingan ke anak itu sudah betul atau belum, atau kalau misalnya memang betul belum, berarti mungkin saya akan tanya ke misnya, apa misnya kemarin kurang memberikan penjelasannya, kurang bagus atau mungkin kurang jelas begitu. Jadi ini adalah evaluasi semuanya, evaluasi dari siswa, evaluasi orang tua di rumah, evaluasi kita di sekolah. Jadi kalau misalnya bimbingannya terlalu banyak, kasihan juga nanti anak-anak. Jadi ketika nanti hanya ada sesuatu hal yang kecil untuk dia maju, untuk dia itu mempertanggungjawabkan nilainya, dia akan merasa kok nilai saya ya kok jadi sekian sih, beda banget gitu. Jadi minta tolong ke semuanya agar ketika anak khususnya yang memang tiap hari mungkin tahsin atau pengambilan nilai praktek itu, kita minta tolong sekali untuk ya memberikan bantuan itu, mengepus anak itu, bukan mengepus ya, maksudnya memberikan bimbingan itu ketika sebelum dia maju. Kamu begini latihannya maksimal. Nanti ketika maju, kita kalau bisa kita pergi dari dia gitu loh. Kita biarkan dia sendiri. Nanti insya Allah anak-anak ini sebenarnya ketika saya bandingkan offline ya lagi-lagi. Misalnya mereka itu membaca puisi atau mungkin mereka menyanyikan lagu ataupun yang bersifat praktek, itu dengan ala-ala mereka. Kadang ada yang nangis, di situ mereka itu ada yang berusaha untuk mencari pertolongan dalam artian kamu bisa bantu saya nggak, tolong latih saya. Di situ juga ada keterlibatan teman yang lain untuk menolong, membantu. Terus kemudian ada anak yang macam-macam. Jadi di situ belajar untuk mereka tuh menjadi diri sendiri, untuk memberikan inilah saya gitu, memberikan memang saya seperti ini gitu. Nanti kalau misalnya kurang, insya Allah kita bantu. Berarti untuk si A ini kita kasih mungkin lebih lah. Oh berarti dia akan mungkin kita ada waktu lebih atau kesempatan lain untuk bisa menjadikan dia mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi maksimalnya dia, maksimal dia pribadi ya Bun, bukan maksimal orang lain. Si itu dalam hal ini dapatnya sempurna, kok anak saya tidak, karena setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing, tidak bisa disamakan. Anak saya memang hafalannya bagus yang ini, tapi kalau misalnya matematika kurang ya, memang setiap anak tidak sama. Jadi jangan sampai atau jangan menganggap bahwa anak saya semua nilainya harus 9, 10, itu tidak. Kasihan nanti anaknya ya. Oke, itu berkaitan dengan kadar bantuan orang tua yang kami minta sekali untuk dikurangi sedikit demi sedikit, dan bila perlu memang tidak ada bimbingan dalam arti ketika pembelajaran. Misalnya mau nanya, cukup misalnya anak belum bertanya, ayo dong Dek, nanya begitu. Tidak usah kemudian pertanyaannya kita sodorkan, nih nanti kamu nanya ini ya, nggak usah. Atau kemudian ketika kita sedang berikan pertanyaan, apakah ini, kita nggak usah kemudian berikan jawabannya, biar insya Allah anak kita lebih pintar, anak kita lebih kreatif. Jadi kelihatan di situ. Nanti kalau kita membimbingnya banyak, berarti standar kreatifnya hanya seperti kita. Biarlah anak lebih pintar, kalau lebih cerdas. Jadi kita serahkan serahkan waktu belajar anak ketika sedang pembelajaran udah ke anak. Kita dari jauh hanya cukup memantau, walaupun kadang gregetan itu pasti, tapi nantilah ada assessment tersendiri. Yang ketiga, mengingatkan anak-anak supaya tidak terlalu